Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuatkan video tentang macam-macam gaya. Sebenarnya macam-macam gaya itu banyak ya. Dan gaya itu ada yang kontak dan non kontak. Yang kontak itu contohnya seperti gaya ketika kita mendorong dua balok yang berdampingan atau berdempetan, kita dorong gitu. Itu dari masing-masing dua balok akan menghasilkan gaya kontak yang arahnya berlawanan namun besar sama. Kemudian kalau gaya non kontak tuh contohnya gaya kolom. Kemudian simpelnya gaya itu bisa dikatakan tarikan atau dorongan ya. Tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda mengalami perubahan gerak. Langsung ke nomor 1 saja. Gaya berat. Yang pertama itu ada gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi yang berkaitan dengan massa suatu benda. Jadi gaya ini tuh tergantung oleh gravitasi, dimana gravitasi tersebut yang memengaruhi besarnya gaya berat dan berkaitan dengan massa. Maka secara matematis dapat ditulis sebagai W sama dengan M dikali G, di mana W adalah gaya berat, M adalah massa benda, dan G adalah percepatan gravitasi. Konsepnya adalah massa suatu benda dimanapun ia berada akan tetap sama, maupun dia di permukaan tanah, di udara, di dalam air, di dalam laut, bahkan di planet lain pun sama. Yang berbeda itu adalah gaya beratnya. Pentingnya ini antara gravitasi dan massa itu saling berkaitan. Contohnya itu misalkan kita menggantungkan suatu balok, anggap ini balok, kemudian kita gantungkan dengan tali, akan mempunyai gaya berat ke arah bawah sebesar W. Selanjutnya nomor 2, gaya normal. Sebelumnya kalau ingin, saya akan mencoret-coret di kertas kosong untuk lebih detail dalam pembahasan. Gaya normal, gaya yang bekerja pada dua bidang yang bersentuhan. Jadi maksudnya gaya yang jika ada dua permukaan yang bersentuhan, maka akan timbul gaya normal yang selalu tegak lurus arahnya dengan bidang permukaan tersebut. Maka dalam perumusannya kita memiliki 3 keadaan yang berbeda. Yang pertama itu bidang datar. Bidang datar. Jadi misalkan ada suatu benda dalam bidang datar, maka ini adalah gaya normal dan ini adalah gaya beratnya. Kemudian bidang miring, bidang
Contohnya itu adalah seperti ini. Kita gambarkan gaya beratnya. Gaya berat selalu mengarah ke bawah. Dan gaya normal tadi area tegak lurus dengan bidang. Maka gaya normal ke sini. Oh iya maaf. Maka ini dapat berdasarkan hukum Newton dapat dituliskan sebagai W min N sama dengan 0. Kalau yang bidang miring, karena dia itu bergerak ya, nggak mau anggap benda bergerak, sigma F sama dengan M dikali A. Maaf, anggap benda diam, maka akan ini W. Jika kita proyeksikan W ke arah sini, ini kan sudut theta, sini adalah 90 min theta, maka theta di sini. Maka ini adalah W cos theta. Jadi dapat dirumuskan W cos theta min N sama 0 W cos theta sama dengan N, gaya normal pada bidang miring. Kemudian ini bidang datar horizontal. Bidang datar vertikal. Yang ini berarti bidang datar vertikal. Jadi pada bidang datar vertikal ini, misalkan kita anggap benda digantungkan oleh tali. Ini akan menghasilkan F, ini W, ini T. Kemudian jika kita memberikan gaya tambahan, kita tarik sebesar F, maka ini ada bidang sini juga, maka di sini juga terdapat gaya normal. Kemudian secara matematis, karena benda ini diam, maka F tambah W min N min T sama dengan 0. N gaya normalnya F tambah W min T. Ini gaya normal pada bidang datar vertikal. Selanjutnya gaya pegas. Gaya pegas disebut juga gaya elastisitas. Gaya pegas merupakan gaya pemulih jika benda pada suatu pegas atau benda yang dikaitkan pada suatu pegas dipasang suatu pegas. Kemudian ditarik sejauh delta X, maka akan mendapatkan, jadi gini, kan tadi gaya pegas itu gaya pemulih. Jadi pada keadaan jika ada suatu benda yang dipasang pada suatu pegas dan ditarikkan atau disimpangkan sejauh delta X oleh gaya luar, maka akan mendapatkan gaya pemulih yang besarnya itu
dapat dituliskan min K delta X, di mana FP ini adalah gaya Bernoulli. Min, tanda min ini karena berlawanan dengan arah gaya yang membuat benda menyimpang sejauh delta X. Kemudian delta X itu simpangannya, besar perubahan posisinya. Oh ya, K-nya ini konstanta Pegas ya, konstanta Pegas. Kemudian ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Jadi maksudnya itu adalah jika ada benda yang saling bersentuhan, di mana benda yang satu bergerak dan benda duanya merupakan bidang, akan membuat gesekan antara keduanya gitu. Jadi misalkan ada suatu benda yang bergerak pada suatu bidang, maka akan membuahkan atau menghasilkan gaya gesek antara keduanya. Dari benda tempat akan bergerak hingga benda bergerak gitu. Jadi contohnya kalau misalkan digambarkan, kita gambar balok lagi. Jadi misalkan benda ini bergerak ke arah sini dengan kecepatan v, dan anggap ini adalah permukaan kasar, maka akan mendapatkan gaya gesek yang berlawanan arah dengan arah geraknya gitu. Disebut gaya gesek, dinotasikan oleh F kecil. Gaya gesek ini ada terbagi dua, yaitu gaya gesek statis, dua gaya gesek kinetis. Statis itu adalah gaya gesek yang bekerja ketika benda tersebut belum bergerak. Jadi ketika benda diam, maka gaya yang bekerja itu adalah gaya gesek statis. Ini dirumuskan Fs sama dengan mu S dikali gaya normalnya. Jadi Fs adalah gaya gesek statis, mu S adalah konstanta permukaan geseknya, koefisien gesek statisnya, dan gaya N adalah gaya normal. Selanjutnya, gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja ketika benda tersebut sudah bergerak. Jadi rumusnya bersama, hanya berbeda pada koefisien geseknya saja. Kalau ini statis, kalau ini kinetis. Pada umumnya gaya gesek statis itu lebih besar daripada gesek kinetis. Selanjutnya adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu sebenarnya gaya yang semu ya. Definisinya adalah gaya yang mengarah ke pusat lingkaran. Jadi gaya yang menyebabkan suatu benda itu bergerak melingkar dan arahnya itu selalu ke pusat lingkaran. Jadi misalkan ini ember gitu, anggap ini ember. Terus ini tali, terus ini kita orang, kita putar gitu. Karena kita putar kan akan membentuk lintasan berupa lingkaran gitu kan. Nah ini tuh gaya yang mengarah ke sini itu yang menyebabkan berputar itu adalah gaya sentripetal.
atau pada kasus ini adalah gaya tegangan tali gitu. Jadi kenapa disebut gaya semu, karena secara fisik gayanya itu tidak ada gitu. Nah, percepatan gaya sentripetal ini hubungannya adalah percepatan sentripetal gitu. Dimana kalau misalkan sini ada kecepatan tangensial, maka sini akan kecepatan tangensial lagi yang selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Kan ini kan ada perubahan arah ya, perubahan arah kecepatan tangensial. Walaupun kecepatannya kita anggap konstan, tetapi kan dia kan perubahan arah, jadi ada perubahan kecepatan atau disebut percepatan kan. Percepatan. Nah, percepatan ini disebut percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal. Pada video kali ini tidak akan membahas bagaimana mendapatkan percepatan sentripetal ini karena terlalu panjang. Secara matematis berdasarkan hukum Newton, gaya sentripetal itu jadi Fs gaya sentripetal atau kecepatan gaya sentripetalnya itu berbanding lurus dengan massa dan kecepatan tangensialnya, dan berbanding terbalik dengan jari-jarinya, dimana R jari-jari, V adalah kecepatan tangensial, kecepatan linear, dan F adalah gaya sentripetal. Mungkin sekian dari saya mengenai macam-macam gaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.